Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat lunak atau software. Tapi sebelum saya lanjut ke materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya RD, NIM 1967 141007. Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Dosen pengampu Rudi Salam, SPD MPD. Materi yang pertama yaitu perangkat lunak. Pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang fungsinya mengarahkan kegiatan pemrosesan dari komputer menurut SCUT. Di dalam software berisi instruksi kepada komputer atau pernyataan program yang secara tepat dinyatakan dan diorganisasikan sesuai dengan sinteks dan berbagai aturan tentang konstruksi program. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis perangkat lunak. Jenis-jenis perangkat lunak terbagi menjadi dua. Yang pertama, perangkat lunak sistem atau sistem software, yaitu perangkat lunak yang mengoperasikan sistem komputernya. Menurut Yogianto, perangkat lunak ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama sistem operasi. Sistem operasi atau operating system, disingkat dengan OS, merupakan program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan operasi dari sistem komputer. Yang kedua, program utilitas. OS juga menyediakan fasilitas sejumlah program bantuan yang disebut dengan operating system service atau utility dalam kurung bantuan. Yang ketiga, program bertujuan khusus. Sistem ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan sistem operasi dan memberikan layanan khusus kepada program aplikasi. Selanjutnya yang kedua yaitu program aplikasi. Program aplikasi adalah program yang ditulis untuk melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Jenis program ini memiliki sifat pasti tentang pemrosesan yang harus dilakukan, file, data yang harus diproses guna menyelesaikan suatu pekerjaan, bagaimana hasil pemrosesan dilaporkan, dan berbagai rinci yang berkaitan dengan kegiatan khusus atau aplikasi. Materi selanjutnya itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan program khusus yang sudah disediakan oleh pabrik komputer atau yang sudah dibuat oleh perusahaan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Terdapat beberapa jenis bahasa pemrograman, diantaranya 1. Bahasa mesin. Bahasa mesin dianggap sebagai bahasa rendah karena sangat erat kaitannya dengan rangkaian komputer, yang merupakan kode biner yang berkomunikasi secara langsung dengan rangkaian yang dalam programnya merupakan kombinasi dari 1 dan 0. Yang kedua, bahasa assembly. Assembly merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dengan bahasa perakit atau assembly language, atau seringkali disebut bahasa pemrograman simbolik. Bahasa prosedural adalah salah satu jenis bahasa tinggi. Bahasa prosedural disebut demikian karena pemrograman harus menguraikan sangat rinci prosedur untuk pengolahan data di dalam sistem komputer. Yang keempat, bahasa interaktif. Bahasa interaktif adalah jenis lain dari bahasa tinggi yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Yang kelima, bahasa file dan data-data base query. Bahasa file dan database query dimaksudkan agar memungkinkan program ditulis dengan cepat guna mengakses informasi dan mengambilnya dari sistem file komputer. Yang keenam, bahasa produktivitas. Bahasa produktivitas atau non-procedural adalah bahasa interaktif yang sudah disempurnakan, sehingga lebih cepat dan lebih mudah digunakan untuk menyusun program dan beberapa diantaranya bahkan lebih mudah dipelajari. Yang ketujuh, bahasa khusus. Ada beberapa jenis bahasa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam klarifikasi seperti yang dibahas di atas. Sebagian karena merupakan bahasa tinggi yang memiliki tujuan khusus, di samping juga memiliki keakraban sebagai mana dengan bahasa produktif lainnya. Itulah tadi penjelasan atau pembahasan tentang materi perangkat lunak atau software yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.